Zakat itu ada banyak, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat profesi, zakat perkebunan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat Pondok Muhai dimanapun berada, kayak lagu aja, dimanapun kau berada, ya bersama saya Muhai Atali. Ketemu lagi di Pondok Muhai, dan di kesempatan yang cukup singkat, waktu yang terbatas menjelang buka puasa ini, kita akan sedikit ngobrol tentang zakat. Ayatnya banyak dibahas dalam Al-Quran, tapi saya ngambil beberapa cuplikan ayat saja. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu pun tentang infak, sedekah, zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dan beberapa surat-surat yang lain dan ayat-ayat yang lain. Intinya zakat pun termasuk salah satu dari rukun Islam. Ya. Orang yang ingin imannya dan Islam sempurna, dia harus menunaikan sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Bahkan ungkapan mampu pun adalah orang yang memang punya niat kuat, pasti akan dibuat mampu oleh Allah. Dan di bulan Ramadan ini, kita bicara tentang zakat, karena memang inilah waktunya kita untuk menyempurnakan rukun yang ada dalam keislaman kita, keimanan kita. Nah, zakat diambil dari kata zakah. Zaka yuzaki zakatan fahuwa muzaki. Artinya apa? Orang yang ingin dirinya suci, bersih, bening, maka zakat adalah dalam rangka untuk mensucikan dirinya, lahirnya, batinnya, hatinya. Dan zakat itu ada banyak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat profesi, zakat perkebunan. Saya nggak mungkin bahas semua dengan waktu terbatas, tapi cuplikan saja. Nah, kita bicara dari mulai zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat tubuh kita sebenarnya. Fitrah itu suci. Ya. Ada satu pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa sih kita harus bayar pajak ketika kita punya motor, punya mobil, ya punya kendaraan? Jawabannya simpel, karena kita pakai jalan. Itu diantaranya. Ya. Kalau kita pakai jalan, ya bayar dong. Begitu. Nah, kita ini zakat fitrah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bayar ke Allah. Ya, bayangin aja, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sangat begitu mahal. Termasuk rizki yang betul-betul menjadi tanggung jawab Allah buat kita, yang tidak bisa dihargai dengan angka, uang, harta, pangkat, jabatan apapun. Tapi Allah cuma minta zakat fitrahnya saja. Apa itu? 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Makanan pokok. Ya. Kenapa beras? Karena makanan pokok kita beras. Zaman Rasulullah bukan beras. Makanannya gandum. Makanan pokok gandum. Zakatnya gandum. Di Papua sagu. Maka zakatnya juga sagu. Bayangkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah cuma minta 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Ya. Kemana bayarnya? Ke Allah. Cuma karena Allah itu innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, maha gagah, memiliki, bahkan kita punya pun dari Allah. Maka pembayaran zakat itu dilimpahkan kepada manusia kembali, dilimpahkan lagi kepada mereka yang berhak. Dalam surah At-Taubah ayat 60 ada disebutkan 8 golongan. Yang pertama, fakir, miskin, amil, kemudian fisabilillah, mu'alaf, ghorim, ibnu sabil, semuanya 8. Ya. Siapa itu fakir? Siapa itu miskin? Miskin adalah orang punya
penghasilan, punya kerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupi dia. Di Papua makanannya sagu, ya zakatnya sagu. Ya, satu itu. Yang kedua, ada orang yang sekali makan misalnya berasnya harganya 20.000 seliter. Maka nggak boleh pakai zakat yang seliternya itu harga 12.000, 10.000. Apa yang dia makan? Ya, sekali makan pakai brand harga beras yang mahal, terbaik, atau beras putih, atau mungkin dia pakainya berasnya beras merah, ya biasa pakai beras merah, maka diberi zakat juga dengan beras merah itu, gitu. Jadi semua disesuaikan. Nah, kita berzakat fitrah seperti yang saya bahas tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita cuma bayar beras, masya Allah. Masa kita nggak mau tunaikan? Maka jangankan mereka yang mampu, sampai pun mereka tidak harus orang kaya. Kalau sekiranya kita memang merasa menggunakan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita belajar untuk menarik rezeki dan kita ucapkan terima kasih pada Allah sudah memberikan tubuh kita. Sehingga saya memberikan pemahaman kepada mereka, sahabat kita, semua di mana saja berada yang nonton konten ini, ya, jangan karena sebab merasa saya miskin, saya terima. Ingat, Allah menegur kita dalam surat Ar-Rahman 31 kali. Surat Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustai? Ya. Karena sebab nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak punya rumah, kemudian kita nggak mau terima kasih. Kita yang terima pun usahakan untuk bisa mengeluarkan, melatih diri dengan berzakat. Apalagi mereka yang mampu dan kaya, gitu. Ya. Keluarkan zakatnya, yang terbaik lebihkan, melatih. Bahkan zakat menjadi barometer orang, ya, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan. Yang pertama adalah miskin, kedua fakir. Ya. Siapa itu miskin? Orang yang punya kerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi dia. Kemudian kedua fakir, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, benar-benar nggak punya apa-apa. Kemudian amil, yang mengurusi zakat. Kemudian fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah, para pendekar Allahnya. Termasuk mungkin kalau sekarang ya seperti para guru, para kiai, para ulama. Meskipun mereka mampu, tapi ada lisensi bahwa mereka termasuk pejuang Allah. Tinggal nanti mau dilipatkan kemana lagi, mau diberikan kemana lagi, terserah mereka. Kemudian yang kelima adalah gharim, orang yang taat, yang baik, yang berjuang di jalan Allah, kemudian punya hutang dan nggak bisa bayar. Kemudian hamba sahaya, mungkin kalau dulu ya seperti sekarang ya para mungkin pelayan-pelayan lah ya, para pembantu yang mereka memang susah gitu, dari daerah berhak menerima juga. Sebab sekarang udah nggak ada lagi hamba ya, sudah nggak ada lagi budak. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan yang baik, tidak untuk maksiat, ya, juga berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sekaya apapun dia, bukan hartanya yang ingin dia cari, dia terima, tapi ketika kita berbagi, dia merasa, oh ini persaudaraan dalam Islam, itu pun menjadi dakwah. Ya, sahabat Pondok Wayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih filosofinya zakat fitrah? Sampai batasnya sebelum sholat Idul Fitri, dari mulai sebelum, baik itu di Ramadan, ya sebelum Ramadan, apatah lagi di bulan Ramadan, yang penting sebelum sholat Id di tempatnya kita mengeluarkan zakat. Kalau sudah lewat sholat Id maka sudah menjadi sedekah. Kenapa batasnya sampai sholat Id? Rasulullah mengajari kita bahwa filosofi berzakat fitrah adalah bahwa tidak boleh ada yang kelaparan di hari itu. Hari kemenangan orang Islam, hari kemenangan kejadian setelah 1 bulan penuh kita digodok dengan puasa, dengan zikir, tadarus, itikaf dan sebagainya. Kemudian malamnya kita besarkan Allah dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi kita ngumpul di lapangan, di Masjid Raya, Masjid Agung. Harapannya cuma satu, jangan sampai ada orang yang masuk dalam kategori orang yang sedih, menangis karena sebab nggak makan. Minimal dia punya makanan di rumahnya. Nah, sahabat Pondok Wayang yang dirahmati Allah, buat kita yang tidak hanya menerima rezeki dan nikmat dari Allah, kita juga mungkin dibebani buat saudara-saudara kita yang punya harta lebih. Ada zakat mal. Zakat mal 2,5%. Setiap tahun dihitung. Rumah
mobil yang dia tempati 1-2 mungkin tidak, tapi ada aset tanah, bangunan, perniagaan, company, ya perusahaan. Ya, kalikan 2,5% atau kalikan dengan setelah dikurangi hutang, piutang setiap kebutuhan tahunnya, maka keluarkan zakatnya. Ya. Syaratnya adalah harta itu 1, milkutam, milik sendiri. Kedua, ya, haul, mencapai 1 tahun. Yang ketiga atuh nisab, lebih dari 93 gram emas. Ya, sudah hartanya ratusan juta, keluarkan. Ya. Ada cerita ketika saya bertanya kepada seseorang, ada seorang Pak Haji, dia zakat di tahun itu total angkanya 14,2 miliar. Saya ledek, Pak Haji nggak sayang Pak Haji kalau di Bogor tuh jadi 3 pom bensin. Dia jawabnya santai, gimana mau sayang Ustadz, itu kan cuma 2,5%-nya, 97,5%-nya masih ada di saya. Masya Allah. Berarti seperti apa? Gimana ceritanya Pak Haji kok begitu ringannya membayar zakat itu? Dulu saya cuma 7 juta bayar zakat, tahun besok sudah 47, tahun besok lagi sudah 80 sekian, tahun besok lagi sudah angka 200. Ekstrim naiknya Ustadz. Jadi zakat bagi saya barometer harta saya sudah sampai di mana. Tahun lalu saya Ustadz, ya ini kisahnya tahun 2013. Tahun 2012, berarti setahun sebelumnya, zakat saya masih 12,1, sekarang sudah 14,2, naik 2 miliar dalam 1 tahun. Ya, berarti Allah berikan kelebihan dalam rezeki saya, dalam berniaga ataupun apa saja. Ya, saya bisa tahu tahun besok saya bisa dapat berapapun. Subhanallah. Orang memahami bahwa zakat adalah membersihkan harta, membersihkan jiwa raga. Seperti orang yang ketika setiap pagi buang kotoran, maka sehat badannya. Pernah bayangkan, 3 hari nggak buang kotoran, nggak BAB, betis kita merasa sakit, perut mulus, kepala pusing. Itulah seperti orang yang tidak melaksanakan dan mengeluarkan zakat mal dalam perniagaan atau harta yang dimiliki. Kemudian lagi zakat profesi, boleh tiap bulan dipotong atau setahun sekali. Ya, yang aman setahun sekali. Ya, kalau ternyata sudah ada mal cukup bagi dia. Kemudian ada lagi zakat perkebunan bagi yang punya perkebunan, sama 2,5%. Nah, sahabat Pondok Bohai, apapun yang kita miliki dari Allah, intinya bukan hartanya. Meskipun mereka tadi sudah ada orang yang siap menerima 8 golongan. Yang terpenting di mata Allah, filosofi langitnya adalah kita mengingat bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah ada hak mereka. Bisa jadi mata melihat, ya Allah tuh orang kok nikmat sekali. Ada telinga mendengar, ya Allah tuh orang kok enak sekali. Ya, dengan kita berzakat, bersedekah, berinfak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil paksa sedekah, zakat, infak mereka. Karena dengan zakat, sedekah, infak itu bisa membersihkan jiwa, raga, harta dan semua yang dimiliki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mata yang harus dijaga. Dengan kita berzakat, yang tadinya dia lemah, kemudian bersyukur, ya Allah, aku miskin, tapi aku bersyukur kau kirimkan orang-orang yang baik di hadapanku. Allah berterima kasih kepada kita karena orang itu tidak demo dan protes karena kemiskinannya. Tapi bayangkan ketika kita tidak keluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak, tidak mengeluarkan sedekah, ya, kemudian orang itu marah demo, ya Allah, kau zalim, kau tidak adil. Itu sepertinya tidak ibadah, tidak taat, tapi kau terus berikan kenikmatan, berlimpah rezeki, sementara aku yang sholat, kau tidak adil, ya Allah. Allah marah, karena apa? Karena sebab kita bakhil, kikir, tidak mengeluarkan hak mereka. Kemudian si miskin protes kepada Allah, sehingga akhirnya Allah murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini saatnya, momennya buat para agnia, para orang kaya, pejabat, pengusaha yang sudah waktunya dan mapan untuk berzakat. Minimal kita sebagai muslimah yang baik, meskipun kita tidak kaya, kalau kita merasa tubuh kita ini adalah pemberian Allah, mulai belajar dari awalnya zakat fitrah sampai zakat yang lainnya. Mudah-mudahan tahun ini semua ibadah kita disempurnakan dengan zakat, disempurnakan dengan berzikir, tadarus, itikaf, dan penyerahan hati kepada Allah. Ya, tahun terbaik, puasa terbaik, Ramadan terbaik, sehingga nanti 1 Syawal terbaik. Nah, zakat itu pun wajib, ya, fardu ain sebagaimana sholat, puasa, haji, dengan derajat yang berbeda. Latihan
dari sedekah, infak sampai pada zakat. Nah, zakat ini fardu ain. Ya. Jadi setelah hukumnya fardu ain, berarti kesimpulannya setiap kita punya. Kecuali memang kita sampai makan pun nggak bisa sama sekali. Nah, buat sahabat Pondok Muai atau siapa saja yang dimanapun berada akan berzakat, latihan dari sekarang. Meskipun sebenarnya lafaz itu hanya sebagai penuntun, yang terpenting adalah niat itu dalam hati. Tapi boleh dituntut dengan saat kita berzakat untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhriza. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau buat sendiri, an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, ya, fardhon lillahi ta'ala. Kalau buat saudara, buat anak, atau buat persoalangan personal, ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya, fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, untuk si fulan, untuk si anu, atau sekeluarga, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, latihan dari sekarang, yang terpenting adalah kita mampu mengamalkannya. Nas'aluka imanan nuran wa qur'anan yang qabilan littaub bagaina azmana akramna bidurub wa anta maulana farhamna yawmal aun wal kullu nadmanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yahi